Business Connect. Ya, selamat siang Pak Niko. Siang-siang Pak Dani. Jadi kita kembali lagi di sini. Saya akan coba bikin sebuah video Business Connect namanya. Ya. Business Connect ini kita akan coba mengconnect bisnis-bisnis yang ada, bagaimana bisa saling berkolaborasi satu sama lain. Ya. Jadi di sini ada dengan saya Pak Nicholas. Pak Nicholas ini adalah owner SSCX Internasional ya Pak ya. Betul Pak. Jadi perusahaan yang membuat usaha orang lain ini menjadi lebih efisien. Benar Pak ya? Ya, betul seperti itu kurang lebih lah. Kurang lebih ya. Mungkin boleh dijelasin lebih lanjut Pak mengenai SSCX ini. Thank you Pak Dani ya. Iya. Namanya tadi apa Pak? Business Talks ya? Business Connect. Business Connect. Oke. Nah, jadi SSCX ini sebenarnya berdiri dari tahun 2004 Pak. Oke. Jadi kurang lebih sudah 21 tahun gitu kan. Nah, spesialisasinya kita itu di jasa konsultasi. Tapi bukan seperti perusahaan konsultasi seperti pajak, tapi keuangan, bukan keuangan juga, tapi lebih ke operation. Jadi banyak setelah kita terjun di bisnis gitu ya, banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia ini mereka besar gitu kan. Tapi secara operation ini banyak yang bermasalah. Bermasalah tuh bukan berarti mandek atau orang bermasalah ya, tapi lebih ke sistemnya ini belum terlalu mature. Jadi mungkin growth bisnisnya terlalu cepat sehingga operationnya nggak bisa ngikutin. Gitu. Jadi banyak contohnya untuk mendapatkan revenue 100M dengan revenue 1 triliun kan beda gitu kan. Operationnya pasti beda. Tapi banyak yang mungkin masih UKM gitu ya, tapi secara revenue itu udah besar sekali. Tapi mereka owner-owner ini masih menjalankan bisnisnya seperti UKM. Nah, itu yang kita urus biasanya dari sisi operation aja tapi. Itu kurang lebih mungkin dari supply chain manajemennya atau dari negosiasi vendor, term of payment gitu ya, terus training orang-orangnya, bahkan training ownernya mungkin yang belum siap memanage perusahaan multinasional gitu, kurang lebih. Gitu, Pak. Oke. Jadi untuk perusahaan yang lagi scale up sama perusahaan mungkin yang udah besar juga ya Pak ya? Betul. Yang mau mengefisiensikan operasional ini ya Pak ya? Ya, betul Pak. Oke. Memang rata-rata perusahaan multinasional yang sudah menjalankan improvement. Karena kan nggak bisa dipungkiri kalau ada multinasional kan hire orang kan dengan gaji yang fantastis kan. Profesional. Mereka kan udah bisa nih, udah ngerti cara menjalankan operasional yang bagus, project improvement yang bagus gitu kan. Nah, tapi di satu sisi profesional ini dikit gitu Pak. Jadi untuk menjalankan proyek yang besar dia butuh manpower tambahan. Biasanya mereka panggil kita. Kalau dari UKM mereka nggak tahu masalahnya di mana. Tapi ini kenapa nggak growth atau ada bottleneck. Bottleneck tuh seperti, oh ini kayak ada delay ya atau ada yang nyangkut nih kegiatan operation kita sehingga kita nggak bisa gede. Contoh waktu misalnya, service level agreement yang nggak meet, quality-nya kurang. Nah itu biasa kita masuk di situ gitu Pak. Oke. Wow, jadi skupnya ini atau cakupannya ini sebetulnya sangat luas ya Pak ya. Betul. Benar ya. Pak boleh tahu nggak untuk SSCX ini ada kepanjangannya nggak Pak Niko? Oke. Interesting question nih Pak Dani. SSCX itu sebenarnya awalnya Six Sigma Center of Excellence. Jadi Six Sigma itu metodologi dari Amerika. Dulunya dipakai di militer. Gitu ya. Terus merambah ke manufacturing, lalu sekarang ke semua industri dari banking, hotel dan lain-lain. Itu metodologi untuk melakukan improvement dan inovasi. Jadi mengurangi error, menaikkan quality, menghilangkan defect gitu kurang lebih ya. Nah, terus seiring berjalannya waktu karena SSCX sendiri kita mungkin beberapa kali mencoba investasi gitu ya di perusahaan-perusahaan lain, kita punya startup yang ujung-ujungnya ke cost saving juga untuk perusahaan lain gitu loh. Nah, akhirnya kita jadikan brand aja gitu Pak. Makanya SSCX ini sekarang hanya brand, bawahnya ada SSCX Teknovasi gitu Pak. Oke. Jadi SSCX sendiri pun punya anak perusahaan juga ya. Betul, untuk teknologi Pak. Untuk teknologi. Oke, baik. Nah, Pak Niko, saya boleh tahu untuk visi misinya SSCX ini ke depannya seperti apa, Pak? Oke. Jadi visi pertamanya SSCX itu kita ngelihat gini, Indonesia ini kan negara yang kaya sebetulnya. Sumber daya alamnya besar, manusianya juga banyak, dan banyak yang pintar juga gitu kan. Nah, cuman ya itu satu, mereka kurang pengalaman mungkin gitu ya, atau perusahaannya membesar, sangat besar sehingga kegiatan operasinya nggak bisa ngikutin gitu kan. Nah,
Di situ kita ngelihat eh, sebagai SSC kita punya visi untuk mengedepankan Indonesia. Jadi kita punya hashtag juga Indonesia Maju sebetulnya. Oke. Itu makanya kita punya event OpexCon yang project kompetisi tadi sebenarnya supaya para praktisi-praktisi improvement ini dihargain gitu. Nggak cuma dihargain dalam perusahaan tapi dihargain secara profesional, dihargain secara nasional gitu ya. Sehingga nantinya suatu saat Indonesia ini bisa bersaing di level global. Jadi nggak cuma perusahaan dari luar Indonesia, dari luar negeri gitu ya masuk Indonesia bikin pabrik, lalu kita kerja di sana, tapi perusahaan Indonesia yang bisa jadi global juga. Visi kita itu. Oke. Buat teman-teman yang belum tahu, OpexCon ini adalah sebuah event yang diselenggarakan oleh SSCX setiap tahun ya Pak ya. Betul. Jadi di event ini biasanya kita biasanya Pak Nicholas ini menampilkan seberapa besar efisiensi dalam sebuah perusahaan itu yang sudah dilakukan ya Pak ya. Ya, sebenarnya betul. Dan bahkan SSCX ini sendiri sudah mengefisiensikan berapa banyak Pak? Kalau kita sendiri ya, project selama 20 tahun kurang lebih 950 juta dolar yang sudah kita berikan ke klien. Dalam bentuk financial benefit ya. Financial benefit efisiensinya itu ya? Betul. Wah, itu jumlah yang sangat banyak ya Pak ya? Betul. 950 juta dolar ya. Iya. Oke, gitu. Baik, oke Pak. Saya minta mungkin saya mau tanya Pak Niko gitu. Untuk kedepannya nih Pak, siapa saja yang bisa collab dengan Pak Niko? Bisnis apa saja yang mungkin bisa connect sama Pak Niko? Oke. Jadi sebenarnya dari SXX sendiri ya Pak, kita kan perusahaan konsultan. Banyak dapat request training gitu ya. Sedangkan kita kan tentu nggak mungkin satu orang nguasain semua jenis training atau semua jenis keahlian lah. Betul. Jadi banyak request ke kita, contohnya tentang sales, gitu ya. Terus feasibility study, finance, accounting, pajak, kita nggak ambil biasanya. Nah sekarang karena ada banyak relasi, kadang kita ambil gitu. Kita kerjasama sama pihak luar lah yang, contohnya mungkin orang KAP yang bisa ngajar akuntansi juga atau bisa audit. Nah itu kita kerjasamakan untuk ke klien kita gitu. Nah terus trainer atau coach khususnya di soft skill, karena kita nggak deliver soft skill di internal, kita nggak ada metodologi untuk soft skill. Kalau ada client request kita kasih juga ke teman-teman yang biasanya ngajar untuk soft skill gitu ya. Contoh untuk leadership BOD misalnya, terus ada woman empowerment leadership. Nah itu kita kasih ke teman-teman gitu. Kurang lebih itu sih Pak. Nah kalau untuk kliennya sendiri ya sebenarnya kita cukup banyak ya. Jadi multinasional kita pegang dan sekarang lagi ngerambah ke UKM. Itu juga sebenarnya banyak yang bisa dikerjasamakan. Contohnya ada perusahaan UKM logistik misalnya. Mereka mau membuat supply chain-nya lebih efisien. Kita melakukan project di sana, lalu kita bisa gandeng juga orang yang punya ERP system kah, orang untuk audit laporan keuangan kah, untuk perpajakannya, kita bisa gabung semua sebetulnya gitu. Oke, sangat luas ya Pak ya, benar ya. Betul. Buat ini. Oke, jadi guys, kesempatan untuk kolaborasi dengan SSCX ini sangat besar. Apalagi SSCX ini juga sudah memegang banyak perusahaan multinasional ya Pak ya. Saat ini ya. Saat ini, dan perusahaan-perusahaan besar mungkin semua udah hampir semuanya tahu SSCX kali ya. Amin itu Pak, amin. Seperti itu. Nah, terus Pak, ada nggak kesan-pesan gimana buat pengusaha-pengusaha mungkin di luar sana Pak? Wah, ini sebenarnya banyak yang lebih hebat ya dari kita gitu ya, karena kita kan konsultan, bukan pemilik bisnis gitu ya, bukan pemilik bisnis klien-klien tersebut. Cuman yang aku lihat cukup banyak nih perusahaan family business gitu ya, yang mungkin awalnya orang tuanya atau ownernya awalnya mereka mengembangkan bisnis dari kecil lalu jadi besar. Nah setelah jadi besar mereka masih micromanaging gitu, mereka masih mengurus perusahaan dia seperti awal berdiri gitu loh. Jadi seperti orang tua menganggap anaknya masih bayi terus. Oke. Gitu. Jadi perlu sesekali gitu ya business owner ini keluar ngobrol, ikut training kah, ikut komunitas kah, supaya tahu bahwa bisnisnya tuh sudah besar loh sebetulnya gitu loh. Jadi cara maintainnya udah bukan seperti UKM. Gitu. Tapi kalau dipercayakan ke anaknya, misalnya anaknya ditaruh level paling bawah untuk belajar sistem bisnis seperti apa, hire profesional, gitu kan, hire lah konsultan atau trainer untuk bisnisnya, karena jangan sampai kita sudah besar, operation kita, gudang kita masih kecil, nanti itu jadi cost, gitu.
Oke, jadi nggak stabil ya, Pak ya. Betul. Jadi growth-nya tuh akan berat Ah, gitu loh. Kayak kita ngayuh sepeda tapi di pasir bawahnya. ya, ya, Gitu kira-kira. benar. Jadi fundamentalnya ini juga adalah hal yang penting ya. Iya, nanti bisa kolaborasi juga sama Pak Dhani, Pak. Yang misalnya ada efisiensi gitu ya, perusahaan melakukan efisiensi, itu kan nanti kita juga akan sarankan. Cara Benar. milih tender gimana, cara melakukan tender. Nah, brandnya pasti kan cari yang murah dan berkualitas. Gitu. Benar. Sedangkan Pak Dhani kan punya produk murah dan berkualitas. Benar. Gitu. Gitu. Jadi semoga kedepannya kita semua bisa connect ya guys ya. Pak Nicholas ini orangnya sangat open, sangat baik. Ya. Beliau ini juga punya knowledge yang cukup luas menurut saya ya. Dan beliau ini sangat humble juga orangnya. Oke, jadi sebagai penutup nih Pak Niko, ada nggak yang mau disampaikan mungkin ke orang di luar sana? Oke. Ke pebisnis lain mungkin. Mungkin gini kali ya, kalau misalnya buat perusahaan-perusahaan yang masih UKM gitu kan, karena UKM ini masih kecil, sebenarnya keuntungannya itu geraknya bisa kemana-mana Pak. Ajar kan, banget ya. Modal yang kecil ini bukan berarti suatu kekurangan, tapi dia bisa shifting produk, shifting market itu sangat cepat. Sedangkan kalau perusahaan multinasional, mereka mau shifting produk aja lama. R&D dulu, ngitung kerugiannya berapa kali lipat. Sedangkan UKM ini enggak. Gitu loh. Contoh, produk saya masih 100, saya pengen jual A, B, C, D masih bisa. Gitu. Research and development itu cenderung lebih cepat. Gitu loh. Jadi harus banyak explore juga untuk UKM, apalagi di support pemerintah. Dan kita juga punya tagline, mungkin agak kontroversi, saat ini kan tagline-nya UKM harus dipelihara, tapi menurut kita UKM itu harus naik kelas bukan dipelihara. Itu ya, kira-kira Pak Dhani. Benar. Karena UKM ini adalah potensi-potensi yang kedepannya bisa menjadi besar gitu. Betul. Ya. Karena makin banyak perusahaan gede, saya juga makin untung teman-teman. Oh, siap. Thank you banget Pak Niko buat waktunya siang ini ya. Thank you Pak Dhani. Thank you. Business Connect. Silakan subscribe untuk info pengusaha terbaik lainnya.